Om Swastiastu. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi tentang memperkenalkan penawaran pasar baru. Sebelum kami memulai presentasi kali ini, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Made Agus Dwi Saputra, NIM 3183. Nama saya Gustiani Putri Intan Cintia Dewi, nomor absen 42, NIM 2018-004-3203. Nama saya Gustiayu Rejanantari, NIM 3134. Nama saya Idewo Ayu Maridiana Yuni, NIM 3188. Saya Ahmad Sabandi, nomor NIM 43211. Baik, presentasi yang pertama akan dibawakan oleh saya. Yang pertama ada pilihan produk baru, yaitu membuat atau membeli. Perusahaan dapat menambahkan produk baru melalui akuisisi atau pengembangan. Akuisisi bisa mengambil 3 bentuk perusahaan, hak paten dari perusahaan lain, atau mengambil lisensi dari waralaba perusahaan lain. Untuk mengembangkan produk, perusahaan dapat menciptakan produk baru di laboratoriumnya sendiri, atau dapat menandatangani kontrak dengan riset independen atau perusahaan mengembangkan produk baru untuk mengembangkan produk baru tersebut. Banyak perusahaan seperti Samsung, GE, Diego, RC, USB, dan lainnya melibatkan butik konsultasi produk baru untuk memberikan pandangan segar dan sudut pandang yang berbeda. Jenis produk baru. Produk baru berkisar dari produk baru bagi dunia yang menciptakan pasar yang seluruhnya baru pada satu sisi, sampai perbaikan maupun revisi kecil produk lama di sisi lain. Besar kegiatan produk baru ditunjukkan untuk memperbaiki produk lama. 80% kegiatan produk baru adalah memodifikasi dan memperbaiki produk lama. Produk konsumen yang paling berhasil dalam tahun-tahun terakhir adalah perluasan merek produk lama. Dalam banyak kategori, semakin sulit untuk lebih memuaskan produk baru. Sebagai perluasan merek dalam kategori produk yang berhubungan juga dapat memperluas arti merek. Inovasi produk dan program pemasaran efektif memungkinkan perusahaan-perusahaan ini memperluas jejak pasar mereka. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya mau mempresentasikan tentang tantangan dalam pengembangan produk baru. Yang pertama yaitu imperatif inovasi. Dalam perekonomian yang berubah dengan cepat, inovasi berkelanjutan merupakan suatu keharusan. Tabel 20.1 menyebutkan peringkat 25 perusahaan inovatif global teratas pada tahun 2007 berdasarkan survei grup dan pengambilan risiko menuntaskan proses inovasi. Yang kedua yaitu keberhasilan produk baru. Sebagian besar perusahaan ternama memfokuskan diri pada inovasi tambahan menggunakan variasi produk inti untuk tetap memimpin pasar dan menciptakan solusi jangka pendek untuk seluruh masalah industri. Yang ketiga yaitu ada kegagalan produk baru. Pengembangan produk baru bisa sangat berisiko. Produk terus gagal dengan tingkat yang mengganggu studi terbaru. Menunjukkan tingkat ini mencapai 50% dan berpotensi mencapai 95% di Amerika Serikat dan 90% di Eropa. Pengatur organisasi. Menentukan anggaran bagi pengembangan produk baru. Manajemen senior harus memutuskan beberapa banyak anggaran yang diperlukan untuk pengembangan produk baru. Hasil R&D sangat tidak pasti sehingga sulit menggunakan kriteria investasi normal dan juga perusahaan lain. Juga memutuskan berapa banyak produk baru yang berhasil yang mereka perlukan dan bekerja mundur untuk memperkaitkan investasi yang diperlukan. Mengelola pengembangan produk baru. Perusahaan menangani aspek organisasi pengembangan produk baru dengan berbagai cara. Banyak perusahaan memberikan tanggung jawab ide produk baru kepada manajer produk. Mereka juga kurang mempunyai keahlian dan pengetahuan khusus yang diperlukan untuk mengembangkan dan mengkritik produk baru. Beberapa perusahaan mempunyai komite manajemen tingkat tinggi yang bertugas meninjau atau menyetujui proposal. Perusahaan besar sering membentuk departemen produk baru yang dikepal oleh manajer yang memiliki kewenangan akses ke manajemen puncak. Baik, saya akan melanjutkan presentasi tentang pengelolaan proses pengembangan ide. Penciptaan ide. Proses pengembangan produk baru dimulai dengan cara ide.
Beberapa ahli mempercayai bahwa peluang terbesar dan peningkatan tinggi produk baru ditemukan dengan mengumpulkan kemungkinan rangkaian terbaik dari kebutuhan pelanggan yang belum dipenuhi oleh inovasi tertinggi. Berinteraksi dengan orang lain. Didorong oleh gerakan inovasi terbuka, banyak perusahaan semakin mendorong keluar perusahaan untuk mendapatkan sumber intensif atau ide-ide baru, termasuk pelanggan, karyawan, ilmuwan, saluran generasi pemasaran, manajemen puncak, dan bahkan pesaing-pesaing di luar sana. Perusahaan menjadi terfokus secara interaksi dalam pengembangan produk baru. Teknik kreativitas ada 6. Yang pertama, menyebutkan atribut. Menyebutkan atribut objek seperti obeng, lalu modifikasi setiap atribut seperti pengganti pangan kayu dengan plastik. Yang kedua, mendorong hubungan. Mendorong hubungan menyebutkan beberapa ide dan pertimbangan setiap ide. Yang ketiga, analisis metodologis menyebutkan semua kemungkinan berkombinasi dapat menghasilkan banyak solusi baru. Yang keempat, analisis asumsi terbaik menyebutkan semua asumsi normal tentang identitas dan lalu membalikkan Amerika. Yang kelima, konsep baru melaksanakan proses yang familiar seperti layanan membantu orang dan mendapatkan mereka dalam konsep baru. Yang keenam, menekan pikiran. Semua hubungan yang muncul dengan setiap kata baru bisa menjadi baru secara keseluruhan akan muncul. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu penyaringan ide. Dalam menyaring ide, perusahaan harus menghindari 2 jenis kesalahan, yaitu kesalahan menolak, drop error, dan kesalahan menjalankan go error. Kesalahan menolak drop error terjadi ketika perusahaan menolak ide yang baik, sedangkan kesalahan menjalankan go error terjadi ketika perusahaan memperbolehkan ide yang buruk dikembangkan dan dikomersialisasikan. Tujuan penyaringan adalah membuang ide buruk secepat mungkin. Alasannya adalah biaya pengembangan produk meningkat cukup besar dalam setiap pengembangan berikutnya. Mengelola proses pengembangan, konsep sampai strategi. Pengembangan dan pengujian konsep. Pengembangan konsep, mari kita ilustrasikan pengembangan konsep dalam situasi berikut. Perusahaan pemrosesan makan besar mendapatkan ide untuk memproduksi bubuk yang ditambahkan ke susu guna meningkatkan nilai nutrisi dan rasanya. Ini adalah ide produk, tetapi konsumen tidak membeli ide produk, mereka membeli konsep produk. Pengembangan strategi pemasaran. Setelah uji konsep berhasil, manajer produk baru akan mengembangkan rencana strategi 3 bagian awal untuk memperkenalkan produk baru ke pasar. Bagian pertama menggambarkan ukuran pasar sasaran, struktur dan perilaku positioning produk yang direncanakan, lalu penjualan, pangsa pasar, dan tujuan laba yang dicari dalam beberapa tahun pertama. Analisis bisnis. Setelah manajemen mengembangkan konsep produk dan strategi pemasaran, manajemen dapat mengevaluasi daya tarik bisnis dari proposal. Manajemen harus mempersiapkan penjualan, biaya, dan proyeksi laba untuk menentukan apakah mereka memuaskan tujuan perusahaan. Jika ya, konsep dapat beralih ke tahap pengembangan. Ketika informasi baru masuk, analisis bisnis akan melaksanakan revisi dan ekspansi. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Dian. Mengelola proses pengembangan sampai komersialisasi. Pengembangan produk. Metode ini mengambil atribut pelanggan CA yang diinginkan dan dihasilkan oleh riset pasar lalu mengubahnya menjadi daftar atribut engineering EA yang dapat digunakan insinyur. Misalnya, pelanggan truk yang direncanakan mungkin menginginkan tingkat akselerasi tertentu CA. Insinyur dapat mengubah ini menjadi tenaga kuda yang diperlukan dan ekuivalen engineering lainnya EA. Dan uji pelanggan, pengujian konsumen dapat dilakukan dalam beberapa bentuk.
Misalnya, membawa konsumen ke laboratorium untuk diberikan sampel agar sampel tersebut dapat digunakan di rumah mereka. Pengujian pasar. Jumlah pengujian pasar dipengaruhi oleh biaya investasi dan risiko di satu sisi dan tekanan waktu serta biaya riset di sisi lain. Pada produk investasi tinggi risiko tinggi yang memiliki peluang kegagalan yang tinggi harus dilakukan uji pasar. Biaya uji pasar akan menjadi persentase yang tidak signifikan dalam keseluruhan biaya proyek. Dan uji pasar barang konsumen ini uji produk konsumen berusaha memberikan 4 variabel: percobaan, pengulangan pertama, pemakaian, dan frekuensi pembelian. Perusahaan berharap menemukan semua variabel ini pada tingkat tertinggi. Banyak konsumen mungkin mencoba produk, tapi hanya sedikit yang membelinya kembali, atau produk mungkin dapat mencapai pemakaian tetap yang tinggi tetapi frekuensi pembelian rendah. Komersialisasi. Jika perusahaan melakukan komersialisasi, perusahaan akan menghadapi biaya terbesarnya saat ini. 70 perusahaan harus mengadakan kontrak untuk memproduksi atau membangun atau menyewa fasilitas manufaktur skala penuh. Biaya besar lainnya adalah pemasaran untuk memperkenalkan barang kemasan konsumen baru yang utama kepada pasar nasional. Diperlukan biaya dari 25 juta sampai 100 juta dolar untuk iklan promosi dan komunan pemasaran lain pada tahun pertama. Dalam peluncuran produk makanan baru, pengeluaran pemasaran umumnya mewakili 75% penjualan sepanjang tahun pertama. Sebagian besar kampanye produk baru bergantung pada bauran alat komunikasi pasar yang berurutan. Proses adopsi konsumen. Adoption adalah keputusan seorang untuk menjadi penggunaan tetap sebuah produk. Proses adopsi konsumen diikuti oleh proses loyalitas konsumen yang menjadi perhatian produsen mapan. Bertahun-tahun lalu, pemasar produk baru menggunakan pendekatan pasar massal bagi peluncuran produk yang mempunyai 2 kelemahan utama. Pendekatan ini membutuhkan pengeluaran pemasaran yang besar dan menghamburkan banyak paparan. Kelemahan ini menimbulkan pendekatan kedua, pemasaran sasaran pengguna berat. Pendekatan ini masuk akal mengingat pengguna berat mudah diidentifikasi dan merupakan pengadopsi awal. Meskipun demikian, bahkan dalam kelompok penggunaan berat, banyak pengguna berat yang setia pada merek yang sudah ada. Kini pemasar produk baru membidik pengadopsi awal dan menggunakan teori difusi, inovasi, serta adopsi konsumen untuk mengidentifikasinya. Tahap-tahap dalam proses adopsi. Innovation adalah semua barang, jasa, atau ide yang dianggap seseorang sebagai sesuatu yang baru tanpa mempedulikan berapa lama sejarahnya. Inovasi membutuhkan waktu untuk menyebar. Ever Roger mendefinisikan proses difusi inovasi, innovation diffusion process, sebagai penyebaran ide baru dari sumber penemuan atau kreasinya kepada pengguna atau pengadopsi akhir. Proses adopsi konsumen adalah langkah mental di mana melalui proses tersebut seorang melalui tahap dari pendengar tentang inovasi itu pertama kali sampai adopsi akhir. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses adopsi. Pemasar menyadari karakteristik proses adopsi berikut. Perbedaan dalam kesiapan seseorang untuk mencoba produk baru, dampak pengaruh pribadi, tingkat adopsi yang berbeda, dan perbedaan dalam kesiapan organisasi untuk mencoba produk baru. Beberapa riset memfokuskan diri pada proses difusi penggunaan sebagai tambahan terhadap model proses adopsi untuk melihat bagaimana konsumen benar-benar menggunakan produk baru. Sekian presentasi dari saya. Kesimpulan dari presentasi kami kali ini, pengembangan produk baru merupakan salah satu cara dalam menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Dengan pengembangan produk yang optimal, perusahaan dapat menarik konsumen. Apabila dalam pengembangannya berhasil, maka tingkat laba perusahaan akan bertambah.
Perusahaan harus bisa menghindari kesalahan-kesalahan yang memungkinkan bisa terjadinya kemudian hari, seperti drop error, kesalahan menolak. Terjadi ketika perusahaan menolak ide yang baik, kemudian kesalahan go error, yaitu ide yang buruk dikembangkan dan dikomersialisasikan. Maka dari itu dalam penyaringan ide haruslah tepat. Terima kasih. Kami tutup dengan para Santi. Om Santi.